Nah guys, kembali lagi di podcast Spotlight. Tadi sebelum jeda iklan kita sudah membahas beberapa pengalaman dan cerita-cerita dari teman-teman basket ya. Nah, gimana sih peran dalam memengaruhi tim untuk menjadi pemimpin? Kalau Mas Iki kan ini kan di angkatan 20 nih ya. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah kaptennya tuh dari angkatan 20 juga, cuman beda prodi ya. Itu kan gimana tuh? Kalau mau jadi pemimpin untuk memimpin sebuah tim? Mungkin untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah tim itu yang pertama dia bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan sama teman-temannya. Gimana teman-teman ini supaya selalu interest sama basket ya, apalagi basket di dunia perkuliahan ini kan tentang bukan apa ya. Ya sebenarnya kayak minat bakat aja sih, teman-teman punya potensi, punya hobi disalurin lewat basket ini. Jadi pemimpin tim ini punya peran untuk memberikan dorongan berupa motivasi supaya moral-moral teman-temannya ini itu terbangun dan tim itu bisa berjalan dengan baik. Kalau Mas Aya ini kan angkatan 22 ya. Nantinya kan juga bakal akan menggantikan angkatan 20 gitu. Kalau menurut Mas Aya gimana? Kalau dari aku ini lebih ngasih kepercayaan sih ke anak-anaknya. Jadi kan contohnya kayak kemarin Mas Hilmi, kapten dari angkatan 20 dari FBK itu basket. Dia itu benar-benar ngasih kepercayaan ke anak-anaknya, ke timnya. Timnya. Jadi mau main seapapun, mau gimana susah apapun lawannya, dia tetap ngasih kepercayaan buat timnya ini pede buat main gitu. Itu sih yang paling aku tekanin, jadi kasih kepercayaan ke timnya. Berarti apapun itu harus memberi kepercayaan sama timnya ya, juga harus saling memotivasi satu sama lain. Nah iya bener banget. Kalau Mas Michael? Kalau dari aku ya mungkin sama kayak Aya, tapi kalau bisa tuh jangan hilang fokus gitu kalau lagi main lah, lagi di dalam permainan ya, lagi di lapangan gitu, kalau bisa jangan hilang fokus. Nah itu aja kalau dari aku. Kalau Mas Wicak? Kalau aku lebih ya terutama bertiga ini emang betul semua kan, apalagi seorang pemimpin itu emang bener harus berani mengambil resiko. Jadi mau kalah mau menang kita tetap harus satu-satunya pemimpin itu harus memotivasi, harus mengasih dorongan. Yang kedua harus percaya pada timnya gitu loh. Terus yang ketiga juga tetap fokus. Berarti dari motivasi, kepercayaan tim, fokus tim itu juga merupakan kepentingan dari yang seorang harus menjadi pemimpin diberikan oleh pemimpinnya ya. Iya. Benar-benar. Kalau yang namanya perlombaan, event itu kan pasti ada dukungan nih dari teman-teman, dari supporter ataupun motivasi dari teman-teman terdekat kalian gitu kan. Kalian tuh gimana? Mau nggak sih kalau misalnya di supporterin, lebih milih di supporterin atau enggak gitu loh? Dari Mas Rizky? Ya sebenarnya untuk dukungan ini aku lebih senang di supporterin sih. Lebih senang di supporterin. Soalnya ya dalam sebuah pertandingan ya, turnamen ya terutama, supporter itu kalau dikatakan kalau dalam sepak bola itu pemain ke-12 ya? Pemain ke-12. Contoh aja kayak kemarin, contoh kasusnya tuh pas Olimpiade, pas ketemu sama Fakultas Hukum. Itu semisal bagi saya ya, semisal nggak ada teman-teman supporter di situ, mungkin ada beberapa temen tuh merasa kayak down gitu. Soalnya supporter dari Fakultas FH itu tuh kayak memberikan judgement gitu loh, kayak ngasih nyerang mental kita gini-gini. Terus akhirnya dibalas sama teman-teman supporter kita. Jadi kayak bantu kita juga, kita nggak usah khawatir lah, kita juga punya dukungan nih dari teman-teman nih ya. Kayak gitu sih menurut saya sih. Mas Aya? Penting banget sih kalau supporter. Jadi namanya itu paling kerasa kemarin di EVA ya, Ki ya, kemarin. Itu soalnya di waktu pertandingan lawan EVA itu bener-bener antara FBK, supporter FBK sama FH itu taunting saut-sautan soal chance gitu. Jadi tiap kita poin, tiap sana poin pasti langsung dibalas chance kayak kemarin si Wicak kemarin ditaunting sama supporternya. Iya, sampai si
Hilmi juga, Hilmi sempat panas kemarin juga. Ya namanya juga euforia perlombaan ya, tensi lomba gitu. Terus juga permainan dari poinnya itu juga saling kejar-kejaran. Nah, iya, makanya itu. bisa seseru itu ya. Selisih juga, paling selisih 2, selisih 3 itu doang. 2 atau 3 poin doang. Iya di Kobra. Kayaknya selisihnya 2 deh kalau nggak salah deh. Iya benar 2. Dua ya? Dua. Karena katanya di akhir poinnya itu tinggal 2 detik tapi Nah. nggak bisa poin dari anak Eva-nya. Iya, Iya. itu dari Wicak yang cedera tadi kan. Itu juga salah satu teknik juga apa gimana Mas Wicak? Iya, itu salah satu teknik drama sih sebenarnya. Salah satu teknik drama. Iya, itu salah satu teknik molor gitu drama, ya. iya. Biar waktunya molor terus tinggal 2 detik, mereka juga tensinya nggak panas, turun waktu syuting Main nggak psikologi masuk ya, Mas gitu. Ica. Iya, betul banget. Kalau buat Mas Michael, Ya penting sih kalau buat supporter. Tapi apa ya? Kalau misal lagi saut-sautan kan gitu, terus pelatihnya lagi ngomong tuh susah dengerinnya. saya ngedengerinnya. Tapi keren sih Super FBK pokoknya. Keren. Super Super epic. IPK keren banget. Keren banget. Keren banget. Serius. Kalau buat Mas Wicak, Ya, aku tetap pilih disporterin daripada nggak disporterin karena emang iya selain pelatih yang ngasih instruksi, kadang supporter itu juga ngasih instruksi. Icak fokus kayak dulu siapa itu gak tahu ya, dari Super BK itu. Iya, dari itu. Dorongan. Cak fokus, Saling mengingatkan juga Iya, ya, saling supporter. mengingatkan juga gitu. terus apa namanya? Kalau namanya berkompetisi kan pasti ada pengalaman yang paling seru, paling menarik gitu ya. Kalau dari kalian ada nggak sih? Pasti ada sih. Buat Mas Iki, pengalaman paling serunya apa Mas? Pengalaman paling seru sebenarnya waktu apa ya? Olimpiade tahun 2022. Ya, dari 2022. Waktu bisa masukin 3 3 poin. pertama kali ke kompetisi resmi itu rasanya kayak wah anjir nih poin pertama nih buat fakultasku nih, wah keren kayak gitu tuh. Tapi Aku pasti sempet- ada selebrasinya kan? Iya ada selebrasi Udah ya tahu buat nggak sih teman-teman. selebrasinya tuh kayak gimana? Kayaknya tuh selebrasinya bener-bener membuat apa ya, teman-temannya tuh semakin bersemangat gitu loh. Kalau boleh tahu selebrasinya tuh kayak gimana? boleh berdiri Mas. boleh. Di jersey ini kan ada logo basket fakultas ya. Iya. Waktu itu pas masukin poin pertama banget waktu debut itu kayak gini di logonya. Artinya apa? Cinta fakultas. Cinta fakultas. Masanya tuh kan kalau misalnya ada yang poin terus kalian selebrasi itu teman-temannya juga jadi tambah semangat kan, jadi Betul. termotivasi juga. Kalau buat Mas Aya, yang paling menarik selama berkompetisi di perkuliahan, Pengalaman sih. pengalamannya Ya apa? pengalaman ikut berkompetisi di olahraga basket itu apalagi di posisi 1. Posisi 1 itu playmaker. Playmaker. Jadi kayak benar-benar kita harus tahu kondisi lapangan, tahu kondisi teman, terus fisik teman gitulah. Jadi kayak belajar banget di jadi posisi 1 di sini. Yang harus paling mengerti teman-temannya, lapangannya. Iya. Yang mengolah bola juga playmaker ya kan. Kalau Mas Michael, pengalaman yang paling seru atau yang paling menarik selama berkompetisi Mas? Iya, waktu Olimpiade 2023 itu momen yang paling gak bisa dilupain sih, beneran. Kenapa tidak bisa dilupain Mas? Soalnya ya waktu pas ngelawan Eva itu kayak crowdnya tuh kayak apa ya? Gemes. Kayak menggebu-gebu banget, kayak chaos Gemes. banget tapi itu seru, serius. Itu terus apa lagi? Ya waktu itu doang sih. Tapi kok boleh tahu kalian tuh ketemu sama Fakultas Hukum tuh udah sering nggak sih? Atau baru pertama kemarin? Baru pertama Sebelumnya pernah kalau latih tandingan pernah Sparring lah, sparring ya, Sparring, sparring. kalau sparring. Nah, kalau sparring dulu sebelum Olimpiade tahun Tahun kemarin itu sering tuh sparring sama Fakultas Hukum. itu kita sering kalah juga. Sering kalah tapi Ya, menangnya tapi menangnya waktu Olimpiade, oleh. ya. Kita buktikan gitu loh. Kalau buat Mas Wicak, pengalaman yang paling seru apa Mas? Ya bermain bersama Mas Hilmi. Bermain sama Mas Hilmi. Karena Mas Hilmi itu kalau menurut Mas Wicak gimana sih? Kok kayaknya pada interest sama Mas Hilmi gitu loh? Mas Hilmi itu apa ya? Salah satu kunci sih sebenarnya. Salah Ya satu emang kunci. pemikiran permainan ada di playmaker tapi salah satu kuncinya ada di Mas Hilmi. Mas Hilmi. Iya. Menurut Mas Iki gimana? Mas Hilmi itu gimana sih? Aku jadi kepo pokoknya banyak banget yang interest gitu loh. Hilmi itu kalau sebagai pandangan dia sama angkatannya. Hilmi itu orang yang bisa apa ya tahu nih
pola permainan teman-temannya kayak gimana. Jadi dia tahu misalnya kayak saya terus Ica apa namanya? Kalau saya kan posisinya di shooting guard ya. Jadi tahu kayak Rizky, kamu nanti nunggu bola dari Aya, pas udah di passing, kamu langsung shoot aja. Dia kayak tahu nih teman-temannya mentalnya kayak gimana, lagi keadaannya gimana, Cara posisinya gimana, cara kayak permainannya gimana. Kerennya Hilmi itu tuh bisa tahu teman-temannya skillnya kayak Mengerti gimana, semua mengerti. temannya, ya. Keren Jadi- sih Hilmi. Jadi buat Mas Hilmi ini banyak banget nih teman-temannya yang sangat menggemari Mas Hilmi, dan Mas Hilmi sangat diakui oleh teman-temannya sebagai seorang kapten. Untuk selanjutnya, setelah ini kita akan ada jeda iklan, dan nantikan habis iklan jangan lupa untuk tetap di depan layar kalian.